Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala ta'ala aidan bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah subuh as-shaimin was-shaimat Masjid Jabal Al-Rahmah. Saya tadi nyasar Al-Kausar, Pak. Nggak lihat lagi di map, langsung masuk Allahu Akbar Al-Kausar, langsung putar arah. Terakhir saya tahun berapa ya? Sebelum Covid ya? Baik, sebuah kerinduan yang cukup panjang akhirnya bisa hadir kembali ke sini. Sempat salah jadwal, katanya hilang tuh ngurus jadwalnya, akhirnya kita kirim pulang. Baik jamaah sekalian, saya akan awali dengan sebuah dialog antara seorang murid dengan gurunya. Jadi murid ini sudah belajar sama gurunya puluhan tahun. Tapi selama puluhan tahun itu ada satu pertanyaan yang disimpan selama ini, dia nggak sampaikan kepada gurunya. Sampai akhirnya inilah saatnya untuk dia sampaikan pertanyaan itu kepada beliau. Apa bentuk pertanyaannya dan bagaimana jawabannya, itu yang kita mau bahas. Jadi pertanyaan beliau kepada gurunya adalah, ya Syekh, selama saya belajar dan ngaji dengan Anda, saya tidak pernah melihat Anda itu kecewa, marah. Selalu yang saya lihat itu Anda selalu tersenyum. Apapun masalah yang ada, engkau selalu tersenyum. Seolah-olah melihat hidup itu indah. Life is so beautiful. Hidup itu indah. Apapun yang lihat pokoknya indah aja. Apa rahasianya guru? Guru itu tersenyum, kemudian dia menjawab, ada 3 syarat. Ini belum masa pemilu kan, Pak? Itu nomor urut saya nomor 3. Saya tinggal di Depok, belakang UI, Kukusan, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji. Udah 20 tahun saya tinggal di Depok. Sudah 2 kali ganti wali kota, masing-masing 2 periode. Yang pertama Pak Nur Mahmudi, kedua Pak Idris Abdus Somad. Ini terakhir. Selama 20 tahun, yang simpel aja Pak, belum pernah saya mendengar Depok punya Islamic Center. Belum Pak ya? Kalau ada istilah Masjid Kubah Emas itu kan bukan punya pemerintah, itu punya pribadi. Almarhumah Ibu Dian, Hajah Dian Al-Mahri. Pinginnya tuh di sepanjang Margonda ada masjid gede, menaranya kelihatan sampai dari Jakarta gitu Pak. Ini siapa? Ngalahin Monas gitu. Ngalahin Monas. Oh itu Masjid Raya di Depok, itu ada di Margonda. Ada Islamic Center, ada Tahfiz Center gitu ya. Ada sekolahnya, ya, memberikan beasiswa. Bukan hanya inisiasi, malah disuruh maju saya.
Ya, kalau memang sudah keputusan langit sejajar dengan kebutuhan masyarakat ya bismillah. Baik. Apa rahasianya wahai guru supaya saya bisa melihat hidup ini indah? Ibu-ibu yang sering ribut cekcok sama suaminya, tahu bu cekcok dicek nggak pernah cocok, jadi cekcok nggak nyambung, akhirnya ribut. Orang tua yang ribut sama anaknya, pusing, susah diatur anak zaman sekarang ini, kurang adab. Murid yang ribut sama gurunya, pegawai yang ribut sama pimpinannya, bahkan rakyat yang ribut dengan pimpinan daerahnya, selalu terjadi. Tapi beliau itu selalu melihat segala sesuatu itu indah gitu. Dapat musibah senyum, diberikan penderitaan senyum gitu. Apa rahasianya guru? Ada 3. Yang pertama adalah matamu tidak boleh buta. Kan bingung nih muridnya, perasaan saya nggak buta, kenapa dibilang mata nggak boleh buta? Saya juga nggak buta. Tapi yang dimaksud guru ini pak, buta itu adalah faqidul ilm. Orang yang tidak punya ilmu itu disebut buta. Melaksanakan subuh udah bagus, tapi kalau ada majelis, ada kajian ilmu, habis subuh kita pulang, itu rugi. Barang siapa setelah subuh, sebelumnya sholat qobliyah, sholat subuh, dengarkan kajian ilmu sampai syuruk, kemudian ada sholat sunat 2 rakaat, udah selesai pak. Dunia dan seisinya milik kita pak. Jadi rugi yang sampai pulang. Kenapa? Nggak boleh, karena kan kalau udah keluar balik lagi sholat syuruk udah nggak sah. Jadi maksudnya harus duduk, nggak boleh berangkat, nggak boleh berdiri sampai selesai, baru kita sholat syuruk. Luar biasa itu, sempurna. Mata tidak boleh buta. Kalau mata kita tidak buta, maka kita bisa melihat sesuatu itu dengan indah. Artinya punya ilmu. Contoh, Bapak Ibu diundang sebuah acara lelang lukisan. Lelang lukisan. Ini lukisan-lukisan yang terbaik itu dipajang pak. Ada karya Basuki Abdullah, ada karya Afandi. Itu karya Afandi itu pak, modelnya model ekspresionisme. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu, ya Allah, sakar ayam pak, harganya 1 miliar. Kalau bapak ibu yang diundang ke acara ya, lelang ya, atau pameran lukisan itu, melihat lukisan Afandi ya, yang kayak ceker ayam itu harga 1 miliar, kira-kira dibeli nggak? Nggak dibeli pak, mending nggak beli mobil, mending berangkat haji kan gitu pak. Waduh, kok lukisan 1 miliar? Kalau begini mah anak saya juga bisa gitu. Tapi ada tuh pak yang beli pak, bahkan dikasih harga 2 miliar pun ada yang beli. Lukisan termahal di dunia hari ini adalah lukisan Mona Lisa pak. Berapa harganya? Bisa sampai triliun. Lukisan triliun. Kok bisa? Apa yang membedakan kita dengan dia? Ilmu pak. Yang beli itu ngerti ilmu seni pak. Dia nggak merasa rugi beli lukisan yang dianggap cakar ayam itu dengan harga 1-2 miliar. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Dia simpan 2 tahun, harga bisa 3 miliar pak. Investasi. Jadi itu bedanya pak. Dia punya ilmu, kita nggak punya ilmu, makanya dianggap murah. Ketika kita melihat ada pandemi, bagi sebagian besar orang itu adalah musibah, itu adalah derita. Banyak pegawai-pegawai yang harus di PHK, bisnis pada bangkrut, ya, utang makin menumpuk, pusing gara-gara COVID nih, kita repot nih semua katanya. Tapi pak, kalau orang yang punya ilmu, dia justru dapat keuntungan selama waktu 6 bulan di pandemik itu. 6 bulan pak, dia punya waktu 6 bulan, dia menghasilkan keuntungan 1,6 triliun. Di saat orang susah cari kerjaan, susah bikin usaha, pada bangkrut, pada tiarap semua, dia malah mendapatkan keuntungan 1,6 triliun pak, hanya waktu 6 bulan saja. Anak muda pak, produknya Zoom, namanya Eric Yuan. Pada pakai Zoom nggak pak? Tuh,
Bapak pakai Zoom, ibu pakai Zoom, ya. Yang gratisan ada, setengah jam mati. Tapi kalau yang bayar bisa nggak terbatas waktunya, jumlah yang diundang pun bisa ratusan bahkan sampai ribuan. Itu harus berbayar $900 per tahun. Itu bapak lagi pasang Zoom, yang punya, yang bikin Zoom lagi tidur, duit ngalir terus Pak. Duitnya ngalir terus. Itu bisnis yang benar Pak. Orangnya tidur, duitnya jalan terus. Dia buat pola. Kenapa? Punya ilmu Pak. Ibu pernah ke Kebun Raya Bogor Bu? Ada sebuah tanaman, nama kerennya Rafflesia arnoldi. Diterjemahkan bahasa Indonesia bunga bangke. Tapi yang nonton banyak Pak. Ini bunga bangke begini aja katanya. Kok terkenal gitu. Kalau kita yang nggak ngerti ilmu tanaman, ilmu biologi, biasa aja Pak. Bunga bangke. Nama juga bunga bangke, ngapain gitu? Foto-foto di depan bunga bangke gitu. Tapi buat seorang yang ahli di bidang biologi, ngelihat bunga itu, Masya Allah, Subhanallah, ada ya bunga kayak begini. Itu bedanya Pak. Maka benar kata Syekh tadi, apa yang menyebabkan kita seringkali susah untuk melihat hidup itu indah, bagaimana yang seharusnya, karena kita nggak punya ilmu. Karena kita nggak punya ilmu, disebutnya buta. Life without science is a blind. Hidup itu tanpa pengetahuan buta. Bapak Ibu, kalau kita sedang berjalan dalam kondisi mata ditutup, di sini aja dah misalnya, Bapak, saya suruh pulang kembali ke rumah, ya udah pasti kan apal rumahnya nih, tapi ditutup matanya Pak. Saya rasa nggak bakal nyampe rumah Pak, nyampenya rumah sakit Pak. Iya kan? Kenapa Pak? Karena tidak melihat apapun. Ditutup matanya, ibarat orang dipaksa buta gitu. Tapi begitu matanya dibuka, cepet nyampe, nggak sampai 10 menit nyampe rumah. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kita harus menuju ke suatu tempat dalam kondisi mata tertutup? Pada saat kita berjalan, apa yang dirasakan? 1, cemas. 2, ragu-ragu. Apa lagi? 3, takut-takut. Jangan-jangan comberan lagi gitu kan, jangan-jangan jurang gitu, nabrak nih, kan begitu. Semua serba tidak pasti. Kalau bahasa kerennya spekulatif, nebak-nebak. Ini kanan kali, ini kanan kiri. Kalau nggak ada yang bimbing susah. Begitulah Bapak dan Ibu, bayangkan kalau kita hidup nggak punya ilmu. Apa kata Rasulullah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada bihima fa alaihi bil ilm. Yang mau menguasai dunia, yang pengen menguasai dunia harus pakai ilmu. Yang mau pengen dapetin akhirat harus dapat ilmu. Yang mau dapetin dua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita akan diselewengkan. Ketika Rasulullah berdialog dengan iblis, Rasulullah bertanya kepada iblis, iblis, dari semua umatku mana bagian orang yang paling suka kau goda? Rasulullah memberikan 2 perbandingan. Yang satu, abid walakin jahil. Yang satu itu ahli ibadah tapi bodoh Pak. Yang satu lagi, alim, orangnya berilmu tapi ibadahnya biasa-biasa aja, standar. Jadi, Nabi tanya sama iblis, kau pilih yang mana yang kau goda, yang lebih mudah kau taklukkan tuh yang mana? Dengan mantap iblis jawab, yang pertama. Siapa itu? Yang ahli ibadah tapi bodoh Pak. Loh kenapa? Dengan kebodohannya aku gampang sekali untuk mengelabui dan membohongi dia. Jadi ahli ibadah tidak cukup Pak, harus diikuti dengan ilmu. Karena orang yang rajin ibadah tapi bodoh akan mudah untuk disesatkan oleh setan. Itu iblis sendiri udah bilang, dia lebih suka ngegoda orang yang nggak punya ilmu. Tapi orang yang berilmu dia ngeri Pak. Udah tahu adatnya. Oh begini, setan kerjanya begini, dia udah tahu. Dan dia berusaha untuk mempengaruhi kita jangan sampai mendekat kepada kebenaran. Gimana caranya? Itu sebabnya kata Rasulullah dalam hadis,
Yang halal itu biasanya yang nggak enak Pak. Yang haram itu yang enak-enak Pak. Jadi kalau mencari kebaikan itu kadang-kadang susah. Kalau dengerin konser dangdut itu bisa nggak kedip Pak sampai tengah malam. Apalagi yang kemarin di konser anak-anak muda Blackpink. Waduh luar biasa Pak. Ya kalau ke Habib cium tangan bolak-balik boleh lah. Ngapain ke artis Korea buat cium tangan? Apa urusannya gitu? Tapi itu mereka rela gitu Pak. Ngantri bejubel ratusan ribu dia keluarkan siap gitu Pak. Ini dengerin ya. Kalau di Amerika tuh banyak orang yang mengidap penyakit insomnia, tahu Pak? Penyakit susah tidur. Jadi di Amerika itu kalau mau tidur harus menelan berbutir-butir obat tidur. Hebatnya orang Islam di Indonesia, dengerin khotbah Jumat ketiduran Pak. Dengerin ceramahnya Gus Reza itu bisa ketiduran. Ya, ada yang di sebelah kiri, ya, ada yang di pojok, terutama yang di pojok, yang nyender-nyender biasanya. Maaf, bukannya nyinggung Pak, coba nyindir Pak, maaf. Ya. Sebenarnya bukan tidur Pak, saking khusyuknya Pak. Ya, dia makomnya udah tinggi Pak, dia udah ma'rifat ada. Kayak Gus Dur, kalau lagi rapat dia tidur gitu. Selesai dia tahu kesimpulannya Pak. Ini luar biasa. Gus Dur gitu. Baik. Jadi poin pertama Bapak Ibu sekalian, kudu ilmu. Ilmu apa Gus? Dua. Ilmu yang ada di alam dan ilmu yang ada di Quran. Ya. Apa yang disebut dengan, karena ilmu Allah itu ya, disampaikan dalam dua jalur. Yang pertama adalah disebut al-ayatul kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta, dan yang kedua al-ayatul qauliyah, ayat-ayat yang tertulis, yaitu Quran. Jadi ada Quran, ada alam. Udah itu aja Pak. Yang kudu kita punya ilmu Quran dan ilmu alam semesta. Udah itu aja. Melihat alam ya diperhatikan, kenapa ya bisa begini, ada apa, kita pelajari. Insya Allah dengan kita punya ilmu kita jadi nggak buta lagi. Mata kita tidak terhalang untuk melihat sesuatu. Makanya ketika suami kurang ilmu di dalam rumah tangga, bawaannya ngeliat istri jelek aja gitu. Aduh, nyesel saya nikah sama dia. Lah gimana, Bapak dulu kan menerima, kenapa udah nikah baru pada nyesel? Begitupun seorang istri ngeliat suaminya, kok begini aja suami saya, karena nggak pakai ilmu gitu. Ngelihat anak gitu, ya Allah, ini anak udah saya rawat, kok begini hasilnya ya, nggak seperti yang diharapkan orang tua gitu. Nilai rapot di sekolah berantakan gitu, skill nggak ada, ya. Pendiam, susah diajak komunikasi gitu. Karena kita nggak ada ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah, coba kita lihat, kita buktikan di sini Pak ya. Siapa yang sebelum menikah pernah ikut kursus menjadi suami istri? Tunjuk tangan. Tuh kan nggak ada kan? Iya, itu cuma sebentar. Rata-rata orang nikah nggak pernah ikut kursus dulu. Kita mau pintar komputer kan ada kursus komputer. Kita mau bisa bahasa Inggris ada kursusnya kan. Jadi belajarnya kan sebelumnya kan. Nah ini mau nikah nggak ikut kursusnya, bagaimana coba? Akhirnya apa? Berantakan tuh rumah tangga. Ada yang rumah tangganya gaya ring tinju. Bapaknya jab, ibunya uppercut, ibunya swing, bapaknya hook gitu. Ribut aja, akhirnya KDRT. Ada yang rumah tangganya rumah sakit, yang satu dokter, yang satu pasien, kan satu dokter. Kalau kamu nggak berobat sama saya, nggak bakalan sembuh. Kata si pasien, dok yang macam-macam. Kalau saya nggak berobat, dokter nggak dapat duit. Dokter kan kaya, saya ngasih duitnya. Akhirnya begitu, rumah tangga yang dasar-dasar balas jasa. Wahai suamiku, kalau kau nggak nikah sama saya, nggak bakalan punya rumah. Ini rumah siapa? Rumah di orang tua saya, dikasih gara-gara nikah. Tuh mobil yang dipakai kantor, mobil siapa? Mobil orang tua saya. Gara-gara nikah sama saya, kamu jadi punya mobil. Apa kata suami? Suaminya emosi. Kalau saya nggak nikahin kamu, kamu masih di pinggir jalan. Belum laku, tahu nggak? Masih untung gue nikahin kan. Stok begini mah udah nggak ada yang minat gitu. Repot kita kalau begitu. Anda juga mau rumah tangga model kuburan. Suami istri sunyi senyap, udah kayak kuburan Pak. Bapak nggak ngomong, ibu nggak ngomong, anak pada diem semua lah. Semua pada bakal WhatsApp Pak. Rumahnya 2 lantai, istrinya udah habis masak, ibunya udah habis masak, ngasih tahu anaknya di lantai 2, ibu bapaknya juga begitu. Suamiku, anak-anakku sarapan udah siap. Pakai WA Pak, mereka punya WA grup. Ke bawah ya, iya. Ini udah duduk di tempat makan nih Pak. Gimana suamiku, makanannya enak? Ini jawabnya
Padahal di depan dia nggak pakai ngomong gitu Pak, ngechat. Allahu Akbar. Jadi intinya ilmu Pak ya. Gimana caranya? Ilmu. Saya 37 tahun berkiprah dalam dunia dakwah, 25 tahun berkiprah dalam dunia motivasi, 21 negara sudah saya kunjungi, lebih dari 1 juta orang saya berikan pencerahan, 1.500 perusahaan company, baik nasional maupun internasional. Saya menyimpulkan, learning is earning. If you want to earn, you have to learn. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, belajarlah. If you want to earn more, you have to learn more. Kalau mau dapat banyak, belajar banyak. Makanya wallahi, kalau kita belajar sejarah para ulama-ulama dulu, walaupun waktunya habis untuk dakwah, kajian kitab ya, dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Anehnya Pak, kehidupan ekonomi mereka nggak ada yang miskin Pak, mereka makmur semua Pak. DKM apa kepanjangan Pak? DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Nampak pengurusnya pada miskin ya? Harusnya kan pengurusnya kan pada makmur. Makmur itu paling tinggi loh Pak levelnya. Jadi level paling rendah itu kaya Pak, di tengahnya sejahtera, paling tinggi makmur. Jadi bagus tuh yang bikin istilah, cuma kadang-kadang pelaksanaan di lapangan nggak sesuai ya. Harus diganti Pak, DKM, Dewan Kemiskinan Masjid. Ukurannya apa? Saya mau tanya sekarang, buka-bukaan aja Pak, saldo kasnya berapa Masjid Jabal Arma? Hah? 28 juta pas Jumatan kemarin. Jamaah sekalian, alhamdulillah saldo kas kita Masjid Jabal Arma 28 juta, pengeluaran 32 juta, tekor 4 juta katanya. Dengarnya nggak enak gitu Pak. Ntar sewaktu-waktu kalau saya khotbah Jumat di sini, dengerin pengumumannya beda. Jamaah sekalian, alhamdulillah saldo kas terakhir 1,2 miliar. Kemarin kita habis gunakan untuk beli klinik ya, akuisisi klinik. Akhirnya alhamdulillah sekitar 600 juta. Insyaallah mohon doanya, bentar lagi kita akan bikin bimbingan belajar, butuh 700 juta. Enteng aja ngomongnya gitu Pak, miliar. Kesalahannya di mana Pak? Kesalahannya adalah kotak infak. Mana yang kayu tuh? Di sini modelnya kan, coba lihat Pak, bawah sini Pak. Yang hijau tadi yang diider-iderin. Ini biang keroknya di sini Pak. Nih saya kasih tahu nih Pak, ini bukannya hoax nih. Lobangnya kecil nggak? Ini muat nggak 5 juta? Ya salah sendiri Pak, kenapa nggak mau yang ngasih besar? Pasti paling mentok nih Pak, ceban Pak. Ya lobangnya kecil, nggak jadi udah 1 juta kan gitu. Ini yang penting bukan kotaknya Pak, kotak kecil aja kasih apa? QRIS, ya barcode. Set, nggak mungkin Pak barcode 5.000. Nah administrasinya 2,5. Set berapa? 50.000, 100.000, taruh di depan, kiri kanan, sayap. Kan gitu Pak. Nggak penting kotaknya. Ini kan sama aja DKM bilang, nggak usah banyak-banyak, recehan juga boleh kan gitu. Nggak usah banyak-banyak, recehan juga boleh. Jadi kan nerimanya recehan doang, ngitungnya capek Pak. Mana duitnya berlipat-lipat, mana udah pada busuk lagi duitnya gitu kan. Lah kalau kita QRIS nggak perlu kembalian Pak. Terus uangnya kan nggak kelihatan fisik Pak, pokoknya masuk aja duit ke rekening kan gitu. Coba dirancang. Jangan mau kalah Al Kausar. 2 tahun dari sekarang ya, Al Kausar kan segitu ya. Insya Allah nih 4 lantai, ada bunkernya di bawah lagi. Ya mau parkir berapa juga bisa masuk gitu. Ya. Baik ya. Ilmu penting banget, ilmu penting. Makanya saya lihat lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, kenapa sih gagal dalam memimpin rakyatnya, memimpin warganya? Nggak ada ilmu gitu. Ini maaf ya, saya kasarnya begini Pak, mau jadi menteri, ilmunya mantri, tahu Pak? Ini beda satu huruf dong nih Pak. Mantri itu jaga puskesmas di kampung, kualitasnya tukang sunat. Jadi mantri, mimpi jadi menteri, lah nggak bisa Pak. Saya punya pemikiran begini Pak, kalau ada seorang camat mau jadi wali kota atau bupati, maka ilmunya harus ilmu kabupaten, ilmu kota madya, harus minimal setara atau di atasnya. Ibaratnya nih, yang mau jadi capres siapa di 2024 boleh silahkan, tapi ilmunya apa? Ilmunya udah kayak sekjen PBB gitu loh Pak, udah nguasain dunia gitu. Kalau cuma baru ngurusin satu provinsi mah nggak kelas gitu loh Pak.
Harus yang udah mendunia baru mimpin. Indonesia mah kecil, kenapa? Saya biasa mimpin dunia gitu. Yang mau jadi gubernur udah seperti seolah-olah jadi presiden, jadi mimpin gubernur mah kecil. Ya. Mimpin provinsi aja nggak becus, kenapa? Ilmunya nggak nyampe. Ini camat sukses dipromosikan jadi wali kota, tetapi jadi wali kota gagal total. Kenapa Pak? Dia jadi wali kota pakai ilmu kecamatan, ya nggak sukses Pak. Sama kita sebagai orang tua Bu, kita didik anak nggak bisa pakai teori zaman dulu, orang tua kita nggak didik kita Pak, udah nggak zaman. Jadi kita harus tambah lagi ilmu kita ngadepin anak-anak di zaman sekarang ini, apalagi milenial. Ilmu kita harus lebih canggih Bu dibanding mereka. Kalau perlu bahasa yang mereka pakai kita udah hafal semua. Udahlah nggak usah rahasia-rahasia, semua bahasa kalian saya paham, kata ibunya kan udah paham. Ada satu cerita teman saya Ustadz di daerah Tanjung Priok, almarhum. Anaknya pulang dari main, biasa kan suka main-main di kampung gitu kan, balik. Bapak ogep kata. Ogep nih, ini terminologi baru, istilah apa lagi Bapak ogep. Bingung kan bapaknya, istilah apa nih? Akhirnya dikasih tahu sama tetangga, Pak bacanya dibalik. Bego. Kan kacau Pak. Nih anak kan nggak ngerti, main serap aja kan. Tentu main bilang ke bapaknya kayak begitu. Bapak ogep, berarti bapak bego. Wah kurang ajar nih anak. Bapaknya bilang bego katanya. Yang begitu Bu. Jadi kadang-kadang menggunakan istilah-istilah. Ada ilfil ya Bu. Ilfil, baper, move on, mager, ada aja istilahnya gitu. Ya, bete, ya, jutek. Apa? Ya, flexing, ya. Apalagi? Jadi kita harus lebih advance dibanding mereka. Lagi-lagi bicara ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi rumus menyelesaikan masalah kan sederhana. Kita harus punya kecerdasan di atas masalah. Benar loh Pak, Pegadaian Pak. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah. Kata dasarnya apa Pak? Mengatasi, kata dasarnya atas. Ini masalah, kita harus di atasnya Pak. Yang jadi kenapa selama ini kita susah mencari masalah? Dan kita di sini. Atau kita di sini. Lah masalahnya di atas, ya tetap masalah, malah kita tambah lagi masalah kita dari kita sendiri. Masalah udah 100, tambah lagi kita 101. Nah supaya kita bisa berada di atas masalah, syaratnya apa Pak? Jawabannya cuma satu, ilmu. Hanya ilmu yang membuat kita berada di atas masalah. Makin cerdas kita, makin enteng nyelesain masalah. Orang yang punya masalah nggak bisa selesai-selesai, kenapa? Nggak punya ilmunya sih. Kalau punya ilmunya selesai, gampang Pak. Mimpin kelurahan nggak susah Pak, kalau Pak Lurahnya punya ilmu kelurahan, selesai Pak. Nah kalau dia punya ilmu RT RW nggak kena Pak, harus yang lebih besar lagi. Paham ya Pak? Oke. Jadi nomor satu, ketika ditanya oleh muridnya, apa rahasia engkau bisa melihat hidup ini indah? Karena syarat yang pertama, kau tidak boleh buta, artinya kamu harus punya ilmu. Kita duduk di sini dalam rangka apa? Cari ilmu. Insya Allah keluar dari majelis ini rada terang dikit. Wih lagi terang, lebih terang gitu. Dibanding tadi agak gelap gitu. Remang-remang, tapi setelah dapat ilmu lebih terang. Yang kedua, apakah cukup dengan ilmu? Nggak cukup Pak. Ini yang menjadi topik pembahasan kita juga. Tiba-tiba ya, lampu mati. Total lampu mati. Gelap gulita. Bapak melek. Masih bisa ngeliat nggak? Masih bisa ngeliat nggak? Kan matanya melek. Kenapa nggak kelihatan? Nggak ada cahaya. Jadi butuh syarat kedua Pak. Untuk melihat hidup ini indah, kudu harus ada cahaya. Jadi ilmu saja tidak cukup. Ilmu harus diikuti dengan apa? Cahaya. Biar kata ibu melek melotot, mata terbelalak, lampu mati, tetap aja nggak bisa lihat. Jangan merasa yakin dengan ilmu itu Anda bisa sukses. Ada tambahan lagi selain ilmu, apa? Cahaya. Apa itu cahaya? Saya izin bacakan surat An-Nur ayat 55. Sebelah kiri, dua dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini ayat ini indah betul, Pak. Cahaya di atas cahaya. Para ulama mufassirin memberikan penafsiran tentang ayat ini macam-macam. Yang pertama, nurun ala nur. Nur yang pertama nur Allah. Nur yang kedua nur Muhammad. Jadi Allah sudah menciptakan nur Muhammad lebih dulu. Loh kok bisa, Gus? Iya, makanya di kitab Taurat dan Injil disebutkan Nabi Muhammad itu sudah diberitakan kedatangannya itu di kitab Taurat dan Injil, yang kitab yang dulu, bukan yang sekarang. Di sana nggak ada. Oke. Yang kedua, nur ala nur. Nur yang pertama Al-Quran. Nur yang kedua Al-Hadis, Sunnah. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan bagimu dua perkara yang kalau kau berpegang teguh pada keduanya tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis. Nurun alur, sudah terjawab. Nur di sini apa? Hidayah. Makanya hari ini 3 kunci hidayah. Nur itu maksudnya adalah hidayah. Jadi ilmu nggak cukup, harus ditambah dengan apa, Pak? Hidayah. Ma huwal hidayah? Apa yang disebut hidayah itu? Sebelum kita jawab apa yang dimaksud hidayah, saya akan menggambarkan seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat 6 125. Ada bawa nggak Quran digital? Ini ayatnya Masya Allah. 6 itu Al-An'am 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat menceritakan perbandingan orang yang sudah dapatkan cahaya dan orang yang belum dapatkan cahaya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka dia seperti dibuka dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dihendaki Allah sesat, menjauhi dari cahaya, maka seperti dadanya sempit dan seakan-akan dia mendaki ke langit. Saya dulu belum ngerti, Pak, ini ayat maksudnya apa, terutama yang tadi dada sempit seperti orang naik ke langit. Apa hubungannya dada sempit naik ke langit? Setelah saya tahun 88 masuk ke Curug, sekolah penerbang di Curug, saya alumni Curug, Pak. Kemudian 2 tahun setelah itu saya jadi dosen, flight instructor. Pas lagi saya juga ngajarnya ilmu tentang pesawat, aerodinamik, ngajarin para pilot-pilot. Ada satu ilmunya begini, Bang. Semakin tinggi kita berada dalam sebuah ketinggian, udara makin berkurang. Padahal kebutuhan kita kan tetap tinggi. Pasokan udara kurang, akhirnya mengalami hipoksia. Makanya kalau orang naik gunung, Pak, kalau dia nggak persiapan, napasnya nggak mantep, ya nggak kuat, nggak bisa atur pernapasan dengan baik, itu akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama adalah green out, matanya jadi hijau gini. Terus berikutnya gray out, abu-abu. Terakhir, Pak, black out. Udah black out udah pingsan. Udah black out udah pingsan, Pak. Kenapa? Gelap, Pak, gelap. Kenapa? Kurang oksigen, hipoksia, langsung lemes, jatuh. Oh, ini maksudnya, Pak. Orang yang tidak dapatkan hidayah, ya, orang yang sesat itu seperti orang yang sedang naik ke atas langit,
Dadanya sesak tadi. Jangan-jangan kita pun kalau jauh dari hidayah, jangan-jangan kena penyakit jantung gitu loh Pak. Hati-hati, ngerti juga gitu. Dadanya sesak. Kenapa? Kurang oksigen. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari hal yang seperti itu, maka kita mendekatlah kepada cahaya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu udah merasa dapat hidayah belum? Bu, udah dapat hidayah belum? Gimana Pak? Hari ini kita udah dapat hidayah belum? Udah. Kalau udah, hidayah yang mana Pak? Nah ini perlu kita pelajari. Ternyata hidayah itu ada 5 bentuk yang Allah berikan. Saya mulai dari paling dasar ya Pak. Dari situ nanti kita tahu kita sudah ada di mana dan kita harus kemana. Jangan cukup puas dengan hidayah yang sudah diberikan saat ini. Baik, kita mulai paling bawah, level TK lah. Hidayah pertama adalah al-hidayatul fitriyah. Hidayah fitrah. Apa itu hidayah fitrah? Surat Al-A'raf ayat 172. Sebelah kiri 4 dari atas. Tuh 2, 3, 4. Apa bunyinya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi waktu kita berada di alam ruh, kita sudah diislamkan. Berarti udah dapat hidayah Pak. Makanya begitu bayi brojol udah Islam Pak. Nggak usah diislamin, udah Islam. Kalau orang tuanya Islam, Islam. Gimana kalau orang tuanya bukan Islam? Tetap aja anaknya Islam. Lahirnya Islam, fitrah. Itu namanya hidayah fitriyah. Selama kita masih dalam kondisi tetap beragama Islam, ya, beragama Islam Pak ya, bukan ber-KTP Islam, beda. Kalau beragama Islam, kitanya orangnya masuk Islam. Tapi kalau ber-KTP Islam, KTP-nya Islam, mungkin orangnya enggak. Maka kata istilahnya almarhum Kiai sejuta umat Jainuddin MZ, kalau Islamnya Islam KTP, jangan salahkan, yang masuk surga KTP-nya, orangnya masuk neraka. Lah kan Islam KTP, ya salah sendiri. Jadi selama Bapak Ibu masih Islam, insya Allah sudah masuk ke level hidayah paling dasar TK, hidayah fitriyah. Diperkuat lagi dengan hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir ke muka bumi lahir dalam keadaan fitrah Islam, bersih dari segala dosa. Maaf Pak, bapaknya Yahudi, ibunya Nasrani, tetap anaknya Islam. Bapaknya ateis, ibunya komunis, anaknya tetap Islam. Makanya Islam tidak mengenal dosa turunan, dosa warisan, yaitu adanya di agama lain. Di kita tidak ada Islam. Semua bayi itu suci dan bersih. Sekalipun maaf, lahirnya bayi ini dari proses perzinahan, perkosaan, tetap bayinya Islam, bersih. Jadi jangan sampai ada istilah gini Bu, anak haram jadah, bayi haram. Oh, jangan, anaknya nggak haram, yang haram tuh orang tuanya. Anaknya emang nggak salah, suci Pak. Dia meninggal masuk surga Pak. Kan belum balik Pak. Anak yang belum balik itu masuk surga Pak. Makanya ibu jangan sedih kalau punya anak udah tunggu bertahun-tahun tiba-tiba ya, baru berapa bulan umurnya udah meninggal. Itu tuh tabungan orang tuanya di surga, kan udah pasti masuk surga itu anak. Orang belum kena pahala dan dosa, ya kan? Jadi ini yang pertama, hidayatul fitriyah, yaitu hidayah keislaman kita. Mungkin akan beda ceritanya dengan teman-teman kita yang ada di pelosok, di pedalaman. Tidak sedikit dari mereka terpaksa harus menjual akidahnya karena persoalan fulus. Mereka pindah agama. Kenapa? Itu tadi ya, udah paling dasar aja udah nggak dapat hidayah lagi dah. Waktu saya ke Amerika Pak, 3 kali saya diundang ke Amerika. Pertama kali jadi khutbah Idul Fitri di Los Angeles, diundang Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Los Angeles. Terus mampir ke Las Vegas. Tahu Las Vegas Pak? Aduh, itu namanya Sin City Pak, kota penuh dosa Pak. Saya turun di bandara aja Pak, di Las Vegas udah ditawarin judi Pak. Kurang ajar nggak Pak? Nggak tahu gue Ustadz ditawarin judi Pak. Udah gitu saya bilang saya nggak ada duit, ditawarin, dikasih duit, dimodalin, kurang ajar juga, dikasih duit Pak. Yang duit model gitu tuh nanti kan harus diganti di kasir kan, yang model lingkaran gitu, duit koinnya. Sejauh mata memandang, nggak di mall, nggak di, itu orang judi semua Pak, luar biasa. Ya. Terus juga ke Chicago, pertemuannya, undangan yang kedua 15 negara bagian, sampai undangan ketiga KBRI, Dubes RI yang ada di Washington DC, Pak Dino Patijalal mengundang lagi, sampai nyebrang Kanada, Montreal, Ottawa dan Toronto.
Saya alhamdulillah Pak dapat rezeki mengislamkan 3 orang bule. Satu di Chicago, satu di New York, orang Puerto Rico, yang di Chicago orang Amerika, kemudian yang di Washington DC kalau nggak salah orang Meksiko. Saya singkat cerita Pak, intinya yang saya tanya, apa alasan Anda masuk Islam? Jawabannya kompak, walaupun bahasanya beda-beda, tapi intinya satu Pak. Saya masuk Islam karena Quran Pak. Quran ini luar biasa, nggak sama kayak kitab kami waktu kami di agama yang lama. Di Quran itu masuk akal, Quran itu buat kami jadi tenang. Tuh Pak. Lah ini orang Islam malah jauh dari Quran. Nah orang yang di luar Islam masuk Islam gara-gara Quran, musuh kita yang udah Islam ninggalin Quran, gimana sih Pak? Gitu. Makanya setiap Ramadan selalu ada yang nuzul Quran, diturunin Quran buat kita juga gitu. Di samping buat Nabi Muhammad, Quran tuh nuzul buat kita juga. Ternyata Quran. Berarti hidayah itu yang dimaksud adalah Quran. Makanya di dalam surat Yasin, dia gimana Pak? Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Al-Baqarah ayat 2 apa Pak? Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Ada cahaya, ada petunjuk. Oh, jadi nyambung nih. Berarti Quran itu cahaya sekaligus juga hidayah. Jadi yang pertama hidayah fitriyah. Ini mau naik nggak Bu? Tadi udah TK, mau naik SD nggak? Naik ya? Oke, naik SD. Al hidayatul hawasiyah. Hidayah panca indera. Yang dimaksud hidayah panca indera adalah ketika anggota tubuh kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya dapat hidayah. Kalau mata dapat hidayah, matanya itu nggak jelalatan Pak. Apa aja dilihat, apa yang nggak boleh mestinya kita tahan. Iya Pak Ustadz, perintah Allah kalau melihat wanita ya tahan pandangan. Astagfirullah. Ini lebih gawat lagi. Ke kiri, lalu gimana? Akhirnya kita nunduk di komentar sama orang, Pak nyari duit Pak, salah lagi kita ngeliat ke atas, Pak ngitung bintang, salah lagi, kita merem, nambah yang listrik akhirnya kan repot juga. Jadi makanya harus dua pihak, bapak-bapaknya nahan pandangan, ibu-ibunya pakai jilbab gitu loh. Jadi kalau kita kelepasan, insya Allah ada pertahanan, ada penahannya, ada hijabnya gitu. Jadi yang kedua adalah hidayah hawasiyah, matanya, telinganya dapat hidayah, ya. Mulutnya dapatkan hidayah, kakinya dapat hidayah, tangannya pun dapat hidayah. Nggak mungkin korupsi Pak. Orang Islam, tapi kenapa korupsi? Karena tangannya nggak dapat hidayah Pak. Ya, asal tanda tangan aja, padahal ini proyek fiktif gitu. Angkanya sebenarnya 1 miliar, ditambahin nolnya di 2, di bawah, di belakangnya 3, 100 miliar kan kacau Pak. Habislah uang ditirup uang negara kan gitu. Ini tangannya belum dapat hidayah. Ini kalau kaki belum dapat hidayah, bawaannya mau kemana nih Pak? Ke diskotik lah, apa tempat pelacuran lah, perjudian gitu loh Pak. Jadi yang kedua hidayah itu hidayah panca indera. Bahkan sampai titik tertentu orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa ngelihat mata yang nggak dia bisa melihat satu pemandangan yang nggak bisa dilihat oleh mata orang lain. Dia bisa mendengarkan suara yang tidak bisa didengar orang lain. Ada yang tinggal di daerah Magelang. Tahu Magelang Pak? Di Magelang itu ada seorang kiai sepuh udah meninggal. Namanya Mbah Mangli, Kiai Hasan. Nah itu Pak D saya dari pihak ibu. Jadi waktu saya ngadep ke beliau pas lagi di Jakarta, saya sowan ke tempat beliau, terus diingatkan sama sekretarisnya, Bapak mohon wudhu dulu, sholat sunat dulu. Oke. Wudhu, sholat sunat, duduk, saya cium tangan, duduk. Ini belum ngomong nih Pak, ini saya mau cerita masalah sebenarnya. Udah nggak usah cerita. Ya. Sudah tahu saya semua. Masalah kamu ini kan, ini solusinya. Ini ringkas gitu Pak, nggak usah banyak ngomong. Jadi dia bisa mendengar suara hati kita yang belum terucapkan, dia udah tahu. Ini Pak, berarti dia punya pendengaran, udah dapat hidayah Pak. Terus Mbak Mangli ini kalau ceramah Pak,
Itu yang datang dari seluruh Indonesia, Pak. Ribuan membludak. Dia nggak mau pakai begini, Pak. Ngomongnya namanya orang tua, ngomong kan pelan, Pak. Tapi anehnya, Pak, orang yang paling ujung dengar jelas, Pak. Mulutnya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah. Ya, kalau ulama-ulama yang sudah waliullah itu dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya menjadi penglihatanku, kata Allah dalam hadis qudsi, telinganya menjadi pendengaranku. Ini luar biasa, Pak. Mulutnya menjadi pembicaraanku, kalamku. Baik, itu yang kedua. Kira-kira coba diperkirakan udah masuk yang kedua belum? Udah naik SD belum? Ya saya nggak bisa nebak ya, itu kan masing-masing urusan hati ya. Jadi anggaplah nih kita optimis aja nih Pak, udah ibu nih udah masuk hidayah yang kedua, hidayah SD. Naik lagi nih SMP nih ya. Yang ketiga adalah al-hidayah al-ilhamiyah. Hidayah ilhamiyah. Ilham itu adalah inspirasi. Suatu ilmu yang tidak didapatkan lewat sekolah. Kalau orang Jawa bilang ilmu laduni. Ini orang nggak pernah kuliah tapi pinternya Masya Allah, Pak. Jadi waktu saya pernah jalan-jalan ke Banten, ketemu seorang kiai di Banten, nggak terkenal, Pak. Tinggalnya juga di kampung, di gang-gang sempit. Tapi atas rekomendasi teman, saya silaturahim tempat beliau. Disambut, disediakan hidangan dan segala macam. Kami akhirnya ngobrol. Dia ngajarin saya, Pak, ilmu falak. Dan dia tulis ilmu falak itu dalam buku segini, Pak. Dan saya dikasih, sampai masih saya simpan. Ilmu falak itu ilmu perbintangan, Pak, ilmu astrologi. Itu pakai ilmunya, Pak. Ilmu kalkulus tingkat tinggi, Pak. Saya kan dulu matematik paling jeblok, Pak. Trigonometri, sinus, kosinus, tangan. Waduh, pusing Pak saya, Pak. Diterangin sama beliau, Masya Allah. Ini Kiai lancar banget yang teranginnya ya. Akhirnya saya ujung-ujung saya tanya, Pak Kiai, dulu kuliah di mana ya? Enggak, madrasah aliyah. Lah, madrasah aliyah katanya. Ini kalau dengerin cara dia nerangin ya udah kayak dokter, Pak. Lah, ilmunya dari mana, Pak Kiai? Allah, tuh, Pak. Jadi Bapak Ibu melihat ada orang yang punya ilmu, tapi kita tahu dia nggak segap, bukan orang sekolahan, kok pintar banget. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Baqarah 282, ayat terpanjang sepanjang Quran, Al-Baqarah 282. Satu halaman penuh ayatnya, Pak. Bagian akhir ada tulisan begini, Pak. Wa may yattaqillah wa yu'allikumullah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah ngajarin langsung. Saya jadi ingat kisah seorang murid yang juga berguru pada syekhnya. Ibu ini sudah bertekad ingin anaknya jadi ulama besar. Akhirnya disuruhlah belajar kepada guru besar saat itu. Datanglah ke tempat gurunya, sampai di tempat gurunya bilang nggak bisa sekarang aja, besok subuh aja. Saya mau dakwah ke luar kota. Nih saya kasih kitabnya tebal, Pak, segini, Pak, Arab Gundul. Pelajarin, pahamin, besok subuh kita bahas. Siap guru. Dah besok pagi kan kita mau habis subuh ngobrol. Ada 3 pertanyaan gurunya kepada muridnya. Pertanyaan pertama, qara'ta hadzal kitab. Kau udah baca belum kitab ini? Qara'tu. Udah baca. Semuanya. Kulluh. Semua. Pak, kebayang Pak ya, kitab Arab Gundul. Tahu kan ya, nggak ada baris ya, Pak? Ya, Arab Gundul. Ya, ibarat kalau di NU itu kitab kuning ya. Nih, segini. Semalam habis dibaca, Pak. Kita boro-boro Arab Gundul, Arab Gondrong aja belum tentu selesai, Pak. Arab Gondrong ada barisnya. Kita baca 2 halaman paling buat alas tidur, ya nggak, Pak? Ini murid baru belajar sama gurunya dikasih kitab, selesai, Pak, dibaca, tamat. Wah, ini luar biasa. Nggak mungkin dia bohong sama gurunya kan? Pertanyaan kedua, fahim tahadzal kitab. Kau ngerti nggak kitab ini? Fahim tuh, ngerti? Dites, Pak, bab 1, bab 2. Bisa, Anda belum belajar bagaimana coba? Udah paham. Yang lebih merinding lagi, Pak, ketika pertanyaan ketiga ditanyakan, hal hafazta hadzal kitab? Kau sudah hafalkan kitab ini? Naam, hafaztu. Aku sudah hafal semua. Semalam. Wallahi tidak pernah ada kursus yang bisa mengajarkan hafal kitab Arab Gundul semalam segini. Nggak mungkin, Pak, dengan cara sebagai manusia. Pasti ada cara lain. Sebelum saya ceritakan caranya, saya kasih tahu dulu siapa guru, siapa muridnya. Gurunya adalah Imam Maliki dan muridnya adalah Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i adalah mazhab paling banyak di Indonesia, mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, sebelum berguru kitabnya sudah hafal. Tapi tidak membuat beliau itu sombong. Beliau tetap belajar sama Imam Maliki, tawadu orang. Kok bisa, Pak? Nih, untuk menjelaskannya begini, Pak. Tahu komputer, Pak? Ada USB ya, Pak ya? Atau flash disk ya? Atau hard disk. Ini hard disknya isinya adalah ensiklopedia dari A sampai Z ya, 30 jilid. Ada di flash disk ini. Kurang lebih sekitar 100 gigabyte misalnya. Kita mau masukin ke komputer, bisa nggak Pak? Bisa Pak. Masukin, install kan? Di-download. Berapa lama? 100 giga untuk nyimpen di komputer. Setengah jam kali ya? Nggak sampai 1 jam. Ya, nggak sampai ya? Dah? Komplit download. Itu artinya apa Pak? Ini ensiklopedia udah pindah kan Pak? Dari yang sini ke sini Pak, ke komputer. Begitu cara kerja Allah. Kalau Allah inginkan pada seorang hamba yang dipilihnya mendapatkan ilmu semalam suntuk, gampang Pak, diinstal langsung ke otaknya, jebret, jadi pinter Pak langsung Pak. Nggak usah heran Pak, orang capek-capek kuliah 6 tahun, 7 tahun, dokter, profesor, lewat semua Pak, dia sehari doang, kelar. Jangan tanya kursusnya di mana, saya nggak tahu kursusnya. Tapi yang harus ditanya adalah apa syaratnya? Syaratnya satu Pak, takwa. Passwordnya takwa. Jadilah orang bertakwa, nanti dikasih sama Allah. Gimana supaya takwa? Puasa la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau puasa kita berhasil Pak, mudah-mudahan Bapak terpilih dapat ilmu laduni. Wah, istrinya kaget. Suamiku jadi cerdas banget padahal nggak kuliah. Itu tadi ilmu laduni. Saya ini Pak, bukan background pesantren. SD, SMP, SMA, sekolah curug Pak. Coba, sekolah penerbangan, ngapa urusannya dengan dakwah? Nggak ada hubungan Pak ya. Cuma sempat numpang pesantren di Singaparna, Cintawana, Tasikmalaya sebelahnya, pesantren Suralaya, Abah Anom sebelahnya, tapi saya nggak di Suralaya. Pesantren Cintawana, Singaparna, Tasikmalaya, nggak lama, sebentar doang. Nggak tahu gimana Pak kalau saya ngajar dakwah itu kalau nyebutin ayat itu ada kayak layar Pak di depan saya Pak. Ini posisinya saya tahu Pak semua Pak. Saya nggak hafal Quran tapi saya tahu Pak. Ini ada di sini, ini ada di posisinya sini. Itu kayak diperlihatkan Pak, kayak monitor. Saya nggak belajar Pak. Dikasih. Tapi kalau mau nunjukin, nggak mau unjuk boleh, hilang Pak semua. Jadi keluarnya saat dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak akan keluar Pak. Itu monitor keluar kalau dibutuhin. Ada yang nanya, Ustaz kalau ini ada di mana? Langsung keluar Pak. Oh ini nih, sini. Coba cek bener. Ya kalau dibilang belajar nggak ada juga belajar. Saya kan bukan Adi Hidayat, dia kan belajar FC, dia S2. Saya mah bukan, saya mah MA Pak, mahasiswa abadi. MBA masih belum apa-apa. Ya. Ilmu istilahnya ilmu sorogan gitu kan. Baik, jadi kembali lagi. Yang ketiga adalah al-hidayatul ilhamiyah. Ini akan terus ada sampai nanti akhir zaman Pak. Kenapa? Kalau wahyu Allah diberikan kepada Nabi, ya, itu jelas kan? Kalau ke Nabi itu wahyu. Terus kalau ke manusia apa? Ilham Pak. Jadi ilham itu terus ada Pak, diberikan Allah kepada manusia yang dipilih. Beruntunglah, bersyukurlah kalau Anda terpilih mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu. Makanya di mana Bapak Ibu ketemu orang pintar padahal dia nggak pernah sekolahan, percayalah pasti itu adalah ilmu laduni. Itu ilmu yang dikasih sama Allah Subhanahu. Belajar Pak sama dia Pak. Ini kayak gini kadang-kadang ngumpet Pak ilmu yang begini. Ulama-ulama kiai kayak begini tuh nggak pernah nongol modal kayak selebritis apa ustadz YouTube atau ustadz Instagram nggak pernah kelihatan Pak ya. Yang begitu ilmu-ilmu sekolahan Pak. Tapi kalau yang ilmu-ilmu laduni itu nggak ada muncul di publik Pak ya. Mesti tahu, mesti nyari dulu, biasanya dari mulut ke mulut yang begitu Pak. Saya suka nyari yang begitu Pak. Duduk aja Masya Allah tuh kayak kita belajar ilmu Masya Allah luar biasa, ilmunya dalam banget Pak, luar biasa. Bukan lagi daging Pak, biji. Kalau daging kan dimakan udah buang. Kalau biji kan isinya paling dalam lagi. Masya Allah. Yaitu ilmu laduni ilhamiyah. Kalau ke Nabi udah nggak ada lagi Pak ya, udah stop. Wahyu udah nggak ada lagi kepada manusia. Terakhir Nabi Muhammad. Jadi kalau mau sadek merasa dapat wahyu kan ngaku Pak. Orang beji coba.
Nabi baru orang Beijing nggak keren Pak. Kalau Nabi kan Los Angeles masih masuk Pak gitu, masih keren gitu Pak. Los Angeles Nabi baru masuk akal gitu. Beijing Mossadegh itu udah keluar Pak dia. Atau itu Pak Lia Aminuddin, dapat wahyu dari malaikat Jibril, dia mana ceritanya? Wahyu udah stop setelah Nabi Muhammad. Nah terus gimana selanjutnya? Tetap diberikan tapi nilainya bukan wahyu Pak, apa? Ilham. Kepada siapa? Orang soleh, waliullah. Tetap diberikan ya ilmu-ilmu seperti itu. Termasuk maaf juga diberikan pada orang yang mati, dimatikan sementara. Bu tahu mati suri nggak Bu? Nih apa yang disebut mati suri? Begini Pak, mati suri itu begini. Definisi mati itu adalah berpisahnya jasad dengan ruh. Sepakat Pak? Ini kita masih pada hidup karena ruhnya balik lagi Pak. Makanya doa kita bangun tidur apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah, Engkau telah hidupkan kami setelah mati. Jadi waktu Bapak Ibu tidur itu mati Pak, mati sementara. Kalau nggak dibalikin ruhnya, innalillahi, kita yasinan Pak Romadia. Iya kan? Nggak balik lagi ruhnya. Kalau balik berarti ini masih balik lagi ruh. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah balik lagi, alhamdulillah kan gitu. Ini orang dipisah ruhnya, kan meninggal kan, dikubur Pak, 2 minggu bangkit lagi Pak. Kenapa? Dengan izin Allah dikembalikan lagi ruhnya, hiduplah lagi Pak. Ini ada true story nih Pak, di acara Metro TV, Kick Andi diundang nih bintang tamunya. Kalau nggak salah seorang ibu dari daerah Sumatera, saya lupa apa, Bengkulu apa. Dia ya. Bapak pernah lihat ya? Benar Pak ya? Mati suri. Apa yang diceritain Pak tentang neraka dan surga? Merinding Pak, nangis semua Pak yang dengar. Kan Nabi sudah nggak ada Pak. Kalau dulu kita masih ada Nabi, enak dapat berita dari beliau. Nah, dia sudah nggak tahu gimana caranya supaya ada ketersambungan. Ya, Allah kasih kabar kepada kita lewat orang-orang kayak begitu Pak yang dipilih. Dia nggak minta tapi dipilih oleh Allah. Ini cerita dia Pak. Ada kolam, orang pada berenang, bukan kolamnya air Pak, kolamnya darah. Ini kolamnya darah Pak. Ditanya, ini kenapa? Ditanya malaikat, kenapa nih? Ini orang yang ketika dunia makan riba, harta riba. Ya, orang yang makan harta riba itu seperti orang yang berenang di kolam darah. Mohon maaf mengingatkan, mumpung kita Ramadan ya, kita hijrah Pak dari riba, kembali ke syariah. Ya. Bank kita, asuransi kita, syariah diusahakan. Kecuali hal-hal yang sifatnya khusus ya untuk transaksi yang sifatnya internasional mungkin belum bisa di backup oleh bank syariah, silakan. Ya. Terus ada lihat lagi Pak, maaf Bu, ini lidah ditarik, dia sendiri Pak yang narik, terus dipotong sendiri Pak, tumbuh lagi, gini aja kerjanya Pak, selama di neraka gini aja. Ini siapa ini? Gibah, perempuan-perempuan yang sudah gibah dan fitnah. Hati-hati ini Bu, gibah dan fitnah. Ada lagi, maaf, mohon maaf, organ vitalnya ditusuk tombak Pak, ceker. Siapa ini? Orang yang berzina. Wah ngeri Pak, sampai akhirnya dia sanggup lagi cerita Pak, yang dengar itu semua pada nangis. Habis itu pada tobat semua Pak. Ini dakwah yang efektif Pak, dia bukan ustazah tapi dia cerita begini udah bikin heboh tuh satu ruangan itu Pak. Kenapa? Pengalaman langsung Pak. Kita belum pernah tamasya ke surga, dia udah duluan Pak, dia udah pernah lihat neraka, terus dia cerita. Itulah tujuannya, supaya dia menceritakan pada orang lain yang belum pernah merasakan itu. Begini neraka, berarti Quran tuh benar. Dia bilang gitu, Quran tuh benar, apa yang diceritakan udah benar. Nah itu juga termasuk daripada ilhamiah. Bisa pada orang mati, bisa pada orang hidup. Orang yang dimatikan sementara. Bapak Ibu sekalian, kita orang Islam percaya rukun Islam ya. Kalau orang yang beriman percayanya ke rukun apa? Rukun iman. Rukun Islam berapa? Rukun iman? Mana yang lebih tinggi? Rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Dengan kita kita mengimani rukun iman, kita jadi mukmin. Dengan kita melaksanakan rukun Islam, kita muslim. Mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Benar nggak? Berarti tinggi mukmin kan? Nah, di mukmin itu rukun iman dari A 1 sampai nomor 6 nggak ada yang kelihatan Pak. Iman kepada Allah, pernah lihat Allah? Enggak. Gaib. Malaikat gaib. Takdir baik, takdir buruk gaib. Kiamat gaib. Kitab, maksud kitab Quran yang diturunkan Allah pada beliau gaib.
Jadi saya berpikir Pak, semakin tinggi iman seseorang, Allah mengajak kita untuk meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Nah ini yang sering lupa. Makanya mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud mengesampingkan pentingnya ilmu syariat. Kita harus tahu ilmu syariat, kita harus paham fikih, tapi jangan berhenti sampai di situ Pak ngajinya Pak. Masih ada 3 lagi Pak. Syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Bahkan waktu saya kunjung ke kampungnya beliau ini, ya, adik saya ini orang Ambon asli, ya, Muhammad Amin Sangaji. 20 tahun yang lalu ingat nggak Pak, terjadi apa di Ambon Pak? Banjir darah, pembantaian kaum muslimin. Ya. Jadi banyak orang tua yang meninggal, dikuburnya juga nggak tahu kemana. Yang kasihan anak-anak yang ditinggal, anak-anak yatim sana Pak. Ada 3 ribuan yang kami hitung. Tapi kami hanya sanggup 600. Sekarang udah 700 Pak. Hah? 600? 658. Kami ambil 698 pakai Hercules Pak. Alhamdulillah atas bantuan dari komandan pangkalan Auri, gratis, cuma bayar afturnya aja. Ya, kalau bawa pesawat, waduh berapa biayanya Pak? Satu naik kapal laut aja 500.000 per seorang. 600 bagaimana duitnya dari mana gitu kan? Bismillah naik Hercules. Sampai di Jakarta kami titipkan di beberapa pesantren. Ya. Tahadus binimatillah, mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah memberikan bantuannya kita doakan supaya senantiasa diberikan keberkahan ya. Husnul khotimah. Di antara yang kami titipkan di As-Siddiqiyah, Kiai Haji Nur Iskandar SQ udah meninggal kan? Nah, kita doakan buat beliau, Al-Fatihah buat beliau ya. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Terus juga pesantren Al-Manar, Kiai Haji Manarul Hidayah di daerah Limu. Terus ada lagi Darun Najah ya, Mahrus Amin, Kiai Haji Mahrus Amin. Ada lagi di Banten apa, Latansa. Kita sebar Pak. Alhamdulillah mereka, Ustaz, nggak usah bayar SPP, gratis. Kebutuhannya aja yang harus dipenuhi di koperasi, alat mandi, ya, alat belajar segala macam. Alhamdulillah Pak, berkat doa jamaah sudah ada 58 yang sarjana S1, dan tahun ini kami memberangkatkan 8 orang untuk S2. S2 ke Madinah 2, kemudian 1 ke Turki, 1 ke Malaysia, 1 ke Dubai, dan 1 lagi ke Amerika, Texas. Dari mana Pak? Allah. Alhamdulillah, ada saja rezekinya. Tidak kurang per bulannya 250 juta kami siapkan untuk membantu mereka. Tapi ya itulah Pak, luar biasa. Ada aja rezekinya Pak. 23 tahun, saya 23 tahun nih bareng sama beliau nih, 23 tahun ngebesarin anak-anak kita. Alhamdulillah, udah banyak yang pada mentas. Nah, kembali ke soal tadi, Bapak Ibu sekalian, di kampung beliau itu, mungkin selama ini Anda pernah lihat di YouTube ya. Pernah lihat Pak, mindahin masjid, kubahnya nggak pakai tangan Pak, pakai doa. Itu kubahnya begini Pak, pindah Pak. Pernah? Itu bukan hoax Pak, asli Pak di kampung dia. Ya. Itu nggak pakai ilmu syariat Pak, marifat. Ya, ruh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya naik ke sebuah bukit di kampung beliau, namanya Bukit Kodamara, naik paling atas. Di sana ada banyak kuburan para waliullah. Ya. Jadi leluhur-leluhur ya, para sesepuh syekh-syekh mereka yang sudah zaman dulu dikuburkan di situ. Itu ada kuburan yang besar Pak. Believe or not Pak. Masih ingat nggak dulu Mekah pernah kebanjiran Pak? Ka'bah pernah kebanjiran. Ini saksinya beliau nih. Yang kebanjiran di Ka'bah Pak, itu tempat juga ikut kebanjiran Pak. Nggak ada hujan Pak, tapi itu kebanjiran. Jadi kayak nyambung Pak. Kok bisa? Saya mau jelaskan Pak teorinya. Nih. Ini kita masa kini, ini masa lalu, ini masa depan. Kita yang hidup di zaman fisik pasti akan terikat oleh masa lalu, masa kini, masa depan, betul nggak Pak? Kita sekarang ada di masa kini kan Pak? Bisa nggak balik ke masa lalu? Nggak bisa Pak. Bisa nggak ke masa depan? Nggak bisa Pak. Tapi dengan ruh selesai Pak semua Pak. Udah jadi satu Pak. Makanya jangan heran kalau ada seorang kiai, kita dari mana Pak Kiai? Habis tawaf. Lah, habis tawaf. Nah kan tadi kita sholat subuh jamaah di Masjid Al-Jabal Ar-Rahmah. Kok bisa Pak? Yang tawaf adalah ruh beliau. Paham? Itu yang disebut makrifat. Allahu Akbar. Pernah dengar istilah dejavu nggak? Bapak belum pernah ke situ, tapi merasa kayaknya udah pernah nih. Itu bohong nggak Pak? Enggak, benar Pak, itu asli. Itu saya rasakan waktu saya ke Hong Kong.
Di visa saya Pak, belum pernah ada cap Hongkong. Ini pertama kali saya ke Hongkong pada saat itu. Pak, berapa saya lupa. Masuk ke hotel. Lah ini kayaknya hotel pernah saya kesini. Persis banget, ini kamarnya juga sama lagi gitu. Itu hanya ilusi. Enggak, bukan ilusi Pak. Betul Pak. Loh, gimana ceritanya? Saya kan nggak pernah ke sana. Pertanyaan saya Pak, siapa yang ke sana Pak? Tolong jawab. Yang ke sana adalah Gus Reza Senior. Bapak ingat Bu, masih ingat Bu, bayi lahir ada ari-arinya, dikubur nggak? Yang dikubur kan ari-arinya Pak, itu ada ruhnya Pak? Ada Pak ruhnya Pak, itu senior kita, kakaknya kita. Yang dikuburkan adalah fisiknya, ruhnya masih ada, nyambung sama kita Pak. Tapi ini bukan syariat Pak ya, ini keinginan saya pribadi aja. Saya kalau makan itu doa 2 kali Pak, doa makan 2 kali, buat saya dan buat kak saya. Dia ikut makan sama saya. Ini kalau bisa dibuat ketersambungan, Allahu Akbar Pak. Saya bisa jalan-jalan ke masa lalu Pak, masa depan. Set bolak-balik gampang Pak. Tapi itu bukan satu yang harus kita kejar. Saya hanya mengingatkan bahwa Islam itu nggak bisa didekati hanya secara syariat saja. Hari ini ceramah kita dipenuhi dengan berbagai macam ilmu syariat. Betul, itu saya setuju. Tapi maaf, jangan hanya mengandalkan dari syariat saja. Jangan lupa ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Perdebatan khilafiyah Ustaz Endang adanya di mana? Di syariat. Muncul Islam bid'ah bukan bid'ah, itu hanya di syariat. Orang marifat nggak pernah ada yang debat Pak. Kalem aja semua Pak. Kenapa? Orangnya teduh, tenang, rendah hati, nggak sombong gitu, biasa aja Pak. Nggak menonjol dia, orangnya nggak kelihatan, tapi masya Allah. Makanya kenapa kalau kita majelis ya dengan para habaib, kalau beliau datang itu pada berdiri semua pada selawat, itu maksudnya apa Pak? Rasulullah itu datang ruhnya. Jangan salah loh Pak, Nabi Muhammad itu memang fisiknya sudah wafat, tapi ruhnya tetap ada. Buktinya apa? Ada satu hadis dalam kitab At-Targhib wa Targhib Syekh Imam Muziri. Barang siapa yang datang ziarah ke masjidku, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, disunahkan apa Pak? Mengucapkan salam kan? Angkat tangan kanan kita. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Geser ke kanan. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Kanan lagi. Assalamu alayka ya Umar. Pertanyaan saya, ngapain ngucapin salam? Orang udah meninggal. Ada hadis yang disebutkan situ. Aku menjawab dengan izin Allah. Aku menjawab salam itu. Merinding Pak. Nabi jawab Pak. Bukan fisiknya, ruhnya. Diperkuat dengan ayat surat Al-Hujurat ayat ke-7. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat ayat 7, 2 sebelah kiri dari atas. Wa'alamu anna fikum Rasul, ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah. Merinding loh Pak. Ini lagi gini nih ada Rasulullah Pak. Kita nggak tahu aja. Makanya perbanyak selawat itu apa? Menyambungkan kita dengan beliau. Dengan izin Allah. Bukan maunya beliau Pak, izin Allah. Apa sih yang Allah nggak bisa Pak? Yang nggak pakai logika kita bisa dibuat oleh Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu bisa berbuat sekenak hati. Bisa dirubah hukum menurut aturan beliau. Nggak ada yang bisa nggak halangi kok. Oke. Hidayah. Ini baru sampai SMP nih Pak. Lanjutkan nih. Ibu-ibu udah pada mau bubar nih. Lanjut nggak Bu? Lanjut ya, SMA ya. Al-hidayatu taufik. Hidayah taufik. Lah emang bedanya apa Pak hidayah sama taufik? Begini. Ini orang jalan rel kereta api tahu Pak ya? Jalan di atas rel kereta api. Selama dia berada di relnya itu namanya dapat hidayah Pak, shiratal mustaqim. Tapi orang yang jalan di atas rel bisa nggak begini Pak? Nyimpang. Nyimpang kiri, nyimpang kanan, bisa kan? Nah, taufik itu Pak ngejagain supaya nggak nyimpang Pak. Jadi penjagaan Allah terhadap orang yang dipilihnya supaya tidak menyimpang, itulah taufik Pak. Jadi taufik itu lebih tinggi Pak dibandingkan hidayah. Ini maaf nih Pak, mohon maaf nih, koreksi buat para MC yang seringkali kalau di akhir ucapan MC-nya itu wabillahi taufiqul hidayah, salah Pak. Wabillahil hidayah wa taufik, kebalik Pak. Karena kalau waw itu waw atof, waw menghubungkan. Kalau wabillahi taufiqul hidayah berarti kan seolah-olah taufik mendahului hidayah, kan nggak boleh Pak. Justru taufik itu terjadi setelah hidayah. Tidak ada orang yang bisa dapatkan taufik. Orang Kristen nggak bisa dapat taufik Pak, kecuali dia masuk Islam dulu gitu loh Pak. Kita harus hidayah dulu, baru kita taufik gitu. Paham ya Pak? Jadi mulai sekarang ganti Pak.
Wabillahil hidayah wa taufik. Kalau mau ribet lagi, nggak mau ribet, wabillahi taufik, udah selesai Pak. Itu aja kalau mungkinnya nggak biasa gitu. Karena memang tertibnya begitu, hidayah dulu baru taufik. Kecuali pemain bulu tangkis kita, Taufik Hidayat, itu lain nama Pak. Maaf. Mungkin dia juga nggak ngerti, nggak ngaji kali orang tuanya, jadi namanya Taufik Hidayat gitu. Harusnya kan namanya Hidayat Taufik gitu kan. Kebalik. Saya punya istri, kakak istri saya kembar. Hidayatur Rahim, Taufikur Rahman, bener. Kakaknya Hidayatur Rahim, adiknya Taufikur Rahman, bener ini. Hidayatur Rahim, Taufikur Rahman, bener itu. Karena ngerti ngaji, gurunya ibu mertua saya ustazah, bapaknya ustadz, ya paham beliau. Yang ketukar lagi ya. Jadi hidayah taufik itu kalau istilahnya untuk kita manusia yang dipilih Allah namanya adalah ma'unah. Kalau Nabi maksum, Nabi maksum, dijaga dari maksiat. Ini Nabi tuh, maaf ya, walaupun beliau juga manusia, pingin nyimpang nggak bisa, ditutup sama Allah. Kenapa? Nabi harga diri, martabat beliau dijaga sama Allah. Wah, malaikat jagain Pak. Kan dulu pernah Pak, waktu belum jadi Nabi, masih kecil aja udah dijagain Pak. Ya waktu masih remaja, ya namanya kan belum jadi Nabi waktu itu kan, wajar lah punya keinginan anak muda kan gitu. Datang ke acara pesta, namanya Pasar Ukat. Pasar Ukat tuh banyak pesta-pesta Pak, termasuk tari-tarian yang begitu Pak, mudah-mudahan tari perut gitu Pak. Duduk Nabi di depan, waktu masih belum jadi Nabi, melihat ya. Belum mulai pertunjukan, dia tidur Pak, bangun udah kelar. Ya. Besok penasaran, belum sempat lihat kan, datang lagi 2 kali, sama tidur lagi sampai 3 kali, habis itu tapi nggak datang lagi, nggak pernah setelah itu datang pesta kayak begitu lagi. Apa? Penjagaan Allah jaga, jangan sampai ngelihat yang begitu. Maaf nih, kalau bapak ya mau jalan ke tempat maksiat, kayaknya lancar-lancar aja Gus. Kalau giliran ngaji kok susah banget, hati-hati tuh Pak. Lagi nggak dapet taufik itu Pak. Mau ngaji kayaknya berat banget ya. Udah dapat di masjid kayaknya maunya ngantuk aja gitu ya, tidur aja. Habis itu apa? Mau pulang gitu. Datang telat, pulang duluan gitu kan. Nah itu jangan-jangan hati-hati, jangan-jangan nggak dapet taufik. Kalau dapet taufik dia betah aja ngaji Pak. Ngaji 3 jam kayaknya masih kayaknya baru 10 menit Gus. Waduh, 10 menit saya udah 3 jam ngisi misalnya kan gitu. Itu orang ciri-ciri orang dapat taufik. Itu SMA. Biar nanggung sekalian, langsung S1 Pak, sarjana, yaitu yang paling top. Apa itu? Al-hidayatul hikmah. Ini dia. Bagaimana kita mendapatkan hidayah hikmah? Apa itu hikmah? Hikmah itu rahasia kehidupan yang diberikan Allah kepada orang yang dipilihnya. Kalau orang awam biasanya ngomong hikmah di depan apa di belakang? Ya udahlah, udah lewat kejadian, kita ambil hikmahnya. Itu orang awam Pak. Tapi kalau orang yang dapatkan hidayah hikmah, enggak, dia udah tahu duluan Pak. Sebelum kejadian udah tahu. Cuma dia nggak boleh informasikan pada sembarang orang. Mas, maaf, umur berapa? 53. Ini dapat hikmah saya Pak, dapat bocoran dari langit Pak. Besok jam 10 mati Pak. Misal. Itu yang punya rahasia itu nggak boleh loh Pak, ngomong kayak gitu. Itu adabnya nggak boleh. Ya. Takutnya nanti mendahului Allah. Memang dia diizinkan Allah untuk dapat tahu yang gimana ya? Pak, sering-sering istighfar aja dah Pak. Gitu aja, siapa yang ngomongnya gitu aja Pak. Udah bayar utang belum? Selesai deh utang. Minta maaf sama orang tua. Udah gitu. Nyata benar Pak, jam 10 dia meninggal Pak. Ya. Juga jangan Gus Reza membuka praktek, membuka tabir rahasia kehidupan. Mahar 5 juta. Ya itu mah dibisnisin, nggak boleh itu Pak ya. Tidak boleh membisniskan ilmu Allah, yang rahasia Allah yang sudah diberikan pada kita. Itu untuk apa? Untuk keyakinan kita saja. Kalaupun harus dikasih tahu pada orang yang bersangkutan, cuma dikasih isyarat saja, nggak boleh tegas. Kenapa? Ntar dia jadi panik Pak. Waduh bener Gus, ya terserah mau percaya enggak, pokoknya mau mati aja besok jam 10. Repot kita. Nggak boleh ya. Kalau yang dapat seperti ada Pak, orang-orang yang diberikan begitu. Dan ada juga orang yang tahu apa itu, suka ngikut, Gus hati-hati nanti tahun depan nanti gitu dia tapi nggak boleh, saya nggak boleh ceritakan secara pasti. Silakan, yang penting waspada aja. Benar Pak kejadian ya. Saya alhamdulillah ya, berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu Pak. Kita menjaga hubungan, karena apa? Dia dipilih Allah, nggak sembarangan. Yang namanya ahlul hikmah.
Ini ada di Quran Pak. Contohnya apa? Nabi Khidir. Lah Nabi Musa aja berguru sama Nabi Khidir Pak. Nabi Khidir mau ngajarin ilmu, tapi kan syaratnya 3 Pak. Jangan nanya ente. Maksimum 3 pertanyaan. Ya kan? Nah, jalan nih. Ada anak kecil lewat, dibunuh. Lah kan marah Pak Nabi. Ini gimana sih? Anak kecil gak salah dibunuh. Anak bilang apa? Ente nggak boleh nanya. Udah sekali nih jatah ente tinggal 2, kata Nabi Khidir kan gitu. Dah nanya. Dah diem aja ente. Ya udah siap. 2. Ada perahu, dibocorin. Perahu nggak salah nggak apa dibocorin. Ini tenggelam Pak. Ini perahu nggak salah dibocorin gimana sih? 2 aja. Tinggal atuh jatah ente nih. Saya bilang kalau belajar sama saya jangan banyak nanya. Gitu kan? Nabi Musa ada begitu nama Nabi Khidir. Yang ketiga apa Pak? Ada rumah udah mau roboh, dibangun lagi. Ya ini ngabisin tenaga aja. Rumah udah mau roboh, makin dinaikin lagi. Udah 3 ada selesai nih. Udah nggak ada lagi saya ngasih ilmu buat kamu. Sekarang barulah dikasih tahu rahasianya. Baru Pak hikmahnya diterangkan di akhir. Kalau Nabi Musa kan nggak tahu kan? Karena dia belum tahu di awal. Tapi yang udah tahu di awal siapa? Nabi Khidir. Apa rahasianya? Salah satunya Pak. Ini anak kalau gedenya bakal nyusahin orang tuanya. Mendingan dibunuh sekalian. Anak kalau dibunuh Pak meninggal kan masuk surga juga tetap Pak ya. Kan belum balik Pak. Nggak ada salah. Daripada nanti ganggu orang tuanya, sudah dikabarkan nih anak bakal kafir nih. Ya. Bakal nyimpang nih anak. Nyusahin orang tua. Udah selesai aja sekarang gitu. Juga perintah Allah bukan maunya Khidir, bukan maunya Nabi Khidir, maunya Allah. Ini luar biasa Pak. Ya. Cuma jangan tanya saya. Kira-kira capres 2004 siapa? Jangan tanya saya. Saya belum dapat hikmahnya. Ntar kalau udah dapat hikmahnya baru kita kabarin. Ngulik aja. Ntar heboh lagi Pak, viral. Ya. Nanti nama saya jadi ganti, bukan Gus lagi, Buya. Karena ada Buya Buya apa? Yang lagi yang itu Buya Razi apa? Nah, dia termasuk orang yang diantara bukan hanya belajar syariat, dia belum mengerti juga hakikat tarikat. Saya semua tarikat belajar Pak, Nasabandiyah, ya, Sazliyah, ya, Suhaimiyah, Tijaniyah. Semua tarikat bagus Pak, masing-masing punya pola sendiri. Ya kita harus hargai. Semua mursyid-mursyid itu, masya Allah. Ya, nggak pernah kita ada ribut antara satu tarikat dengan tarikat yang lain. Lengkap sudah, tapi baru 2 Pak. Rahasia hidayah, ya, baru 2 Pak. 1 punya ilmu, yang kedua dekat sama Quran. Untuk mendapatkan hidayah, rahasia pertama adalah melek, nggak boleh buta. Caranya apa? Belajar ilmu. Yang kedua, dekat sama Quran. Karena Quran ini adalah kitab yang penuh cahaya. Kita harus dapat cahaya dengan Quran. Makanya masya Allah kalau ibu punya hafiz Quran, hafizah di Quran, biar kata PLN mati, terang aja di rumah nih. Siapa rumah terang? Oh pantas ada hafiz Quran katanya. Karena cahaya Pak, terang. Ya, insya Allah. Ya. Nah yang ketiga terakhir. Guru, lantas apa yang ketiga? Syarat ketiga supaya kita bisa melihat hidup ini indah. Di samping punya ilmu, nggak boleh buta. Yang kedua ada cahaya. Yang ketiga apa Pak? Beliau bilang, bukalah mata hatimu. Bukalah mata hatimu. Walaupun udah berseliweran nih Pak hidayah, bolak-balik mana-mana. Ini saya mulai awal ngaji nih Pak. Ini udah muter aja nih Pak hidayah, udah tawaf nih Pak, berkali-kali. Yang hatinya nggak terbuka, ya udah nggak nempel Pak. Begitu kebuka hati, set. Masya Allah, dapat sesuatu saya. Nah itu dapat hidayah Pak. Ada yang cuma muter aja, udah gitu dia ngantuk lagi tidur ya, muter aja gitu kan. Ya nggak dapat, gimana mau mampir dia lagi tidur. Hidayahnya pergi lagi. Hidayah itu kayak tamu Pak. Bapak punya tamu, gembok, pagar digembok Pak, ya, pintu dikunci, ya, tulisan tidak menerima tamu, terus tambah lagi Pak, awas anjing galak. Kira-kira ada tamu yang ke rumah nggak Pak? Ini orang nggak niat, orang mau bertamu. Pagar digembok, pintu dikunci, awas anjing galak. Wah ini, udah kita nggak usah bertamu, nggak ada yang tamu yang mau datang Pak. Itu sama kayak kita. Kalau hidayah itu adalah tamu, pintunya apa Pak? Hati, kudu dibuka. Jadi waktu kita ngaji tuh hati dibuka lebar-lebar Pak, supaya masuk tuh tamu kita yang namanya hidayah. Makanya kalau orang udah dapat hidayah keluar udah beda Pak, keluarnya Pak udah beda. Orang ngaji nggak usah lama-lama, kadang setengah jam 1 jam dapat hidayah, udah berubah langsung Pak. Istri makin solihah, suami makin soleh gitu kan. Baik, tidak terasa udah mendekati waktu, udah lewat suruk ya, udah lewat suruk nih ya. Kita cukupkan saja. Maaf nih, kita nggak usah ada tanya jawab, tapi saya kasih aja nomor saya, boleh dicatat, nanti bisa tanya lewat chat ya.
0812 WA. Oh ya, tanya pengurus ya. Ya udah, tanya pengurus ya. 0812 Al-A'la. Tuh kan bingung kan Al-A'la. Kita udah nggak ngapal Quran, nomor surat aja nggak tahu gitu. Al-A'la 87, Pak. Lanjut. Al-Bayyinah. Nah, lo Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surat berapa? 98. Lanjut lagi Yasin 36. Terakhir Asyura 42. 081287983642. Terakhir sebelum saya tutup ya, saya ingin menggugah kesadaran dan hati kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yuk kita berbagi kebahagiaan kita dengan anak-anak yatim ya. Kami sudah 23 tahun membina dan mengasuh anak yatim ya. Berapapun nilainya yang mau disisihkan silahkan ya. Ini ada pelaksana hariannya Ustadz Muhammad Amin Sangaji. Semua ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita manfaatkan, yang nggak siap dana hari ini nggak apa-apa, nanti bisa transfer. Sekarang udah zamannya modern, Pak. Kasih aja nomor rekening, Pak, selesai. Ya. Yang penting dalam sedekah itu ikhlas, Pak. Ya. Nggak apa-apa 1 juta tapi ikhlas, Pak. Jangan 10.000 ngedumel gitu. Ya. Yang penting ikhlas ya. Ikhlas jangan, kalau 2.000 ikhlas Pak pasti Pak, itu Pak gampang, ada tanda. Kalau 2 juta ikhlas, nah itu luar biasa Pak, susah itu Pak ya. Jadi jangan hitung-hitungan dengan harta, karena harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai nanti pada saat kita meninggal ya kita nggak bawa apa-apa ya, karena harta itu nggak dibawa ke kuburan, rumah kita nggak dibawa kuburan, perhiasan nggak bawa kuburan, yang dibawa apa? Amal soleh kita ya, yang kita titipkan kepada anak yatim, orang-orang miskin, duafa, itu yang akan menjadi pahala kita insyaallah. Baik, kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Silakan, di samping kita udah gelar sorban ya. Yang punya dana sekarang silakan titipkan, yang tidak punya nanti tanya ke Pak Amin berapa nomor rekeningnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah rahmah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai mengkaji 3 kunci membuka hidayah. Ustaz Reza, Gus Reza nanti malam Senin. Oh ya, terawih ya? Ya, terawih ya? Terawih. Ya. Malam Selasa masih ada di kita. Nanti kultum tarawih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan itu materinya lanjutan. Saya mau ngasih materi tentang kuantum ibadah. Lanjutan dari yang ini. Jadi kalau bisa datang ya. Ajak. Jadi nanti materinya kuantum ibadah ya, Gus. Ya, ibadah yang bagaimana melipat-lipat. Para jemaah, nanti akan saya share WA. Gus Reza setiap hari dia selalu ada di YouTube. Ya, setiap pagi-pagi itu sudah on di YouTube. Nanti kalau udah ada fotonya akan bisa share, akan bisa mendengar setiap hari itu Gus Reza. Gus Reza juga sebagai mentor bisnis di YouTube itu bukan hanya ngaji, tapi mentor bisnis juga ya Gus. Iya. Punya mentor bisnis juga. Memang yang kita kenal, yang saya kenal lebih dulu adalah beliau sebagai mentor bisnis, sebagai pioneer bisnis. Ya, jadi sekarang memang sudah bertambah lagi ilmunya, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan Gus Reza. Dan insya Allah tahun ini saya Bismillah jihad politik. Amin. Mau apa gitu ya? Wali kota gitu-gitu dulu nggak ada perubahan, kita maju aja Bismillah, maju aja kita Bismillah. Tapi ilmunya udah wali kota ya bertahap. Pak Jokowi kan dulu wali kota dulu, wali kota terus gubernur DKI baru presiden. Pelan-pelan gitu ya. Amin. Jadi itu para jemaah yang nanti akan share nomor WA ke jemaah di grup jemaah ya, kemudian kita akan memperoleh manfaat yang bisa kita dengar setiap pagi. Bahkan saya suka nggak sempat Gus, saya kadang ikut, kadang-kadang tidak ikut gitu ya. Memang beberapa yang mudah-mudahan kita bisa dengar beliau. Boleh saya kasih usul? Saya dalam waktu dekat, saya belum tentukan tanggalnya, kita mau bikin yang namanya pelatihan manajemen masjid. Yang penting siapin tempatnya aja, kumpulin semua DKM gratis. Ya, yang penting siapin tempatnya saja. Nanti kita berikan materinya, kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam.
Itu waktunya kapan, Mas? Nah, di bulan Ramadan ini. Oh, itu Ramadan. Nah, jadi kita bagus ambil waktu itikaf ya. Oh, boleh. Nah, Oke. jadi habis terawih kita lanjut. Oh, saya masukin ke jadwal saya. Ya nanti kita lihat waktunya ya. Nanti bisa diundang yang lain mungkin Al-Kausar atau apa. Banyak masjid-masjid kan sini. Kita kumpulin semua. Tuan rumahnya ini biar mereka tahu semua Jabar Rahmah. Saya punya tim bayarannya Ustaz Mas Galih, nanti bisa kita akan agendakan di itikaf. Itikaf malam 23 aja. Terus Boleh. Saya coba saya lihat itikaf terus. 23 boleh. Coba kita lihat. Baik, itu saja. Nanti kita akan masih ketemu malam Selasa, hari Senin malam Selasa di Kultur Tarawih dengan tema kuantum ibadah. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.